Uang yang kamu banggakan bisa jadi tak bernilai sama sekali. Suatu hari, Anda bayar makanan di pasar pedalaman Afrika atau zona perang Timur Tengah dengan rupiah atau pound. Jawabannya, tidak semua uang adalah uang. Bawa rupiah, yen, atau pound ke pasar terpencil Afrika atau wilayah konflik Timur Tengah dan kamu akan sadar, logika ekonomi bisa runtuh dalam sekejap. Namun, cobalah keluarkan selembar kertas berwarna hijau kusam dengan gambar wajah Benjamin Franklin. Tanpa perlu satu kata pun bahasa lokal, transaksi akan terjadi seketika. Bahkan, mungkin Anda akan diperlakukan bak raja. Inilah fakta yang mengejutkan sekaligus menakutkan. Selembar kertas itu yang kita sebut dolar Amerika sebenarnya tidak memiliki nilai intrinsik apapun. Ia tidak bisa dimakan, tidak bisa dijadikan perhiasan, dan sejak tahun 1971 ia sama sekali tidak lagi dijamin oleh emas. Namun, dunia memperlakukannya seolah-olah ia lebih berharga dari nyawa. Negara bisa runtuh jika kehabisan kertas ini, dan perang bisa meletus hanya untuk mempertahankan nilainya. Bagaimana mungkin sebuah mata uang nasional dari satu negara bisa berevolusi menjadi Tuhan bagi ekonomi seluruh planet bumi? Dalam istilah ekonomi global, fenomena ini disebut sebagai exorbitant privilege atau hak istimewa yang melampaui batas. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia yang bisa mencetak uang dari udara kosong untuk membayar hutang luar negerinya, sementara negara lain harus bekerja keras mengekspor barang real seperti minyak, elektronik, atau tekstil hanya untuk mendapatkan kertas hijau tersebut. Pikirkan betapa absurdnya situasi ini. Amerika Serikat saat ini memiliki hutang nasional lebih dari 34 triliun dolar. Jika ini adalah negara lain, mata uangnya pasti sudah menjadi sampah dan ekonominya kiamat, seperti yang terjadi pada Venezuela atau Zimbabwe. Namun, dolar justru semakin kuat saat krisis terjadi. Ini bukan sekedar keberuntungan sejarah. Ini adalah hasil dari desain geopolitik paling jenius dan paling licik yang pernah diciptakan manusia. Banyak orang mengira dominasi dolar terjadi secara alamiah karena ekonomi Amerika yang besar. Itu adalah anggapan yang naif. Dominasi ini dibangun di atas runtuhan perang dunia, dikunci melalui perjanjian rahasia di atas kapal perang, dan dipertahankan dengan kekuatan militer yang siap menghancurkan siapa saja yang mencoba mengganti mata uang tersebut. Dalam video ini, kita akan membongkar kotak Pandora sejarah moneter. Kita akan menelusuri bagaimana sebuah pertemuan di hotel terpencil bernama Bretton Woods mengubah tatanan dunia. Bagaimana Amerika memaksa Arab Saudi untuk menopang nilai dolar dengan minyak, petrodolar. Dan mengapa para diktator yang mencoba melawan sistem ini seperti Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi berakhir tragis. Kisah dominasi ini dimulai bukan di medan perang, melainkan di sebuah hotel mewah terpencil di New Hampshire, Amerika Serikat pada Juli 1944. Saat itu, Perang Dunia II hampir berakhir. Eropa hancur lebur menjadi puing-puing, Inggris bangkrut, dan Uni Soviet babak belur. Satu-satunya kekuatan besar yang ekonominya masih utuh dan justru menjadi sangat kaya karena menjual senjata adalah Amerika Serikat. Delegasi dari 44 negara berkumpul dalam konferensi Bretton Woods. Disinilah Amerika meletakkan kartu as mereka. Mereka memegang 2/3 cadangan emas dunia. Dengan posisi tawar yang mutlak ini, Amerika mendikte tatanan ekonomi baru. Kesepakatannya sederhana namun mengikat. Mata uang seluruh dunia akan dipatok nilainya terhadap dolar Amerika. Dan dolar Amerika akan dipatok langsung ke emas dengan harga tetap $35 per ons. Pada momen itulah, dolar resmi dinobatkan sebagai mata uang cadangan dunia. Dolar dianggap sebagus emas, as good as gold. Negara-negara lain tidak perlu lagi menimbun emas batangan yang berat di berangkas mereka. Mereka cukup menimbun dolar.
Ini adalah fondasi pertama hegemoni, kepercayaan mutlak bahwa kertas hijau itu bisa ditukar dengan emas kapan saja. Namun, kekuasaan seringkali melahirkan keserakahan. Memasuki tahun 1960-an, Amerika mulai mencetak dolar secara gila-gilaan untuk membiayai perang Vietnam yang mahal dan program sosial dalam negeri. Jumlah dolar yang beredar jauh melebihi jumlah emas yang mereka miliki di gudang Fort Knox. Negara-negara lain mulai curiga. Prancis di bawah Presiden Charles de Gaulle yang mencium ketidakberesan ini mengirim kapal angkatan lautnya ke New York untuk menukarkan tumpukan kertas dolar mereka kembali menjadi emas fisik. Amerika panik. Jika semua negara melakukan hal yang sama, berangkas emas Amerika akan kosong dalam sekejap. Pada 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon melakukan langkah yang dikenal sebagai Nixon Shock. Secara sepihak, ia membatalkan perjanjian Bretton Woods. Ia mengumumkan bahwa dolar tidak bisa lagi ditukar dengan emas. Detik itu juga, dolar berubah dari uang komoditas menjadi uang fiat. Kertas yang nilainya hanya didasarkan pada kepercayaan, bukan jaminan fisik. Seharusnya, momen ini menjadi kematian bagi dolar. Tapi, Amerika punya rencana cadangan yang jauh lebih cerdik. Jika dolar tidak lagi didukung oleh emas, lalu apa yang membuatnya berharga? Jawabannya adalah minyak. Pada tahun 1974, di tengah krisis minyak global, Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger terbang ke Arab Saudi. Ia membuat kesepakatan rahasia yang mengubah nasib dunia dengan Raja Faisal. Kesepakatannya adalah Amerika Serikat akan memberikan perlindungan militer total dan penjualan senjata canggih kepada kerajaan Arab Saudi. Sebagai imbalannya, Arab Saudi harus melakukan dua hal. Pertama, menggunakan pengaruhnya di OPEC untuk memastikan bahwa setiap barel minyak di dunia ini hanya boleh dijual dalam mata uang dolar AS. Kedua, keuntungan hasil penjualan minyak itu petrodolar harus diinvestasikan kembali ke dalam surat utang negara Amerika, US Treasury Bonds. Inilah kelahiran sistem petrodolar. Sistem ini menciptakan permintaan sintetis yang permanen. Setiap negara di dunia butuh minyak untuk memutar roda ekonominya. Untuk membeli minyak, mereka butuh dolar. Untuk mendapatkan dolar, mereka harus mengirim barang ekspor ke Amerika. Mekanisme inilah yang membuat dolar menjadi Tuhan. Tidak peduli seberapa buruk ekonomi Amerika atau seberapa banyak mereka mencetak uang, dunia terpaksa terus membeli dolar karena itu adalah satu-satunya tiket untuk mendapatkan energi. Minyak adalah darah industri dan dolar adalah satu-satunya wadah untuk menampungnya. Tentu saja ada pemimpin negara yang mencoba melawan sistem ini. Sejarah mencatat pola yang mengerikan bagi mereka yang mencoba menjual minyak tanpa menggunakan dolar. Pada tahun 2000, Saddam Hussein dari Irak mengumumkan akan menjual minyaknya menggunakan euro. 3 tahun kemudian, negaranya diinvasi dan ia digulingkan. Muammar Gaddafi dari Libya berencana menciptakan mata uang dinar emas untuk perdagangan Afrika. Tak lama kemudian, ia pun digulingkan dan tewas. Pesan Amerika sangat jelas, hegemoni dolar bukan sekedar masalah ekonomi, ini adalah masalah keamanan nasional Amerika. Selain militer, Amerika juga menggunakan sistem perbankan global bernama SWIFT sebagai senjata. Jika sebuah negara membangkang, Amerika tinggal memutus akses negara tersebut dari sistem SWIFT, membuat mereka terisolasi secara finansial, tidak bisa ekspor, tidak bisa impor, seolah-olah dikembalikan ke zaman batu secara ekonomi. Inilah yang membuat dolar menjadi Tuhan. Tidak peduli seberapa buruk ekonomi Amerika atau seberapa banyak mereka mencetak uang, dunia terpaksa terus membeli dolar. Karena itu adalah satu-satunya tiket untuk mendapatkan energi. Minyak adalah darah industri dan dolar adalah satu-satunya wadah untuk menampungnya. Sejarah mengajarkan kita satu hukum abadi, tidak ada kekaisaran yang bertahan selamanya. Hegemoni dolar yang terlihat tak tergoyahkan kini mulai menampakkan retakan-retakan serius. Ironisnya, kekuatan terbesar dolar, kemampuannya untuk menjadi senjata sanksi, justru menjadi alasan mengapa dunia mulai meninggalkannya. Ketika Amerika membekukan cadangan devisa Rusia pada tahun 2022, seluruh dunia tersentak. Negara-negara lain, terutama Tiongkok, India, dan Brazil, menyadari sebuah fakta mengerikan.
Uang mereka di Bank Amerika tidak benar-benar aman jika suatu hari mereka berseberangan jalan politik dengan Washington. Ketakutan inilah yang memicu fenomena global yang kita kenal sekarang sebagai de-dolarisasi. Blok ekonomi baru seperti BRICS mulai menyusun strategi untuk berdagang menggunakan mata uang lokal atau bahkan merancang mata uang baru berbasis emas. Bank-bank sentral dunia kini memborong emas fisik dalam jumlah rekor tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Mereka sedang bersiap untuk skenario terburuk, dunia di mana dolar bukan lagi satu-satunya raja. Kita sedang hidup di masa transisi sejarah yang sangat krusial. Monopoli dolar sedang ditantang dari dua arah sekaligus. Dari masa lalu, kembalinya minat pada emas sebagai store of value yang netral dan tidak bisa dicetak sembarangan, dan dari masa depan, munculnya cryptocurrency seperti Bitcoin yang menawarkan sistem keuangan terdesentralisasi bebas dari kendali negara manapun. Apakah dolar akan runtuh besok pagi? Tentu tidak. Infrastruktur global masih terlalu bergantung padanya. Namun, dominasi mutlaknya perlahan tapi pasti mulai terkikis. Kita mungkin sedang bergerak menuju dunia multipolar, di mana dolar hanyalah salah satu dari sekian banyak pilihan, bukan lagi satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kisah dolar Amerika adalah pengingat bahwa nilai uang sejatinya hanyalah sebuah konsensus massal. Ia bernilai karena kita percaya ia bernilai. Dulu Romawi memiliki denarius, Inggris memiliki pound sterling, dan sekarang Amerika memiliki dolar. Semuanya pernah menjadi penguasa dunia, dan semuanya pada akhirnya harus turun tahta ketika zaman berubah. Uang hanyalah alat, namun di tangan geopolitik ia menjadi rantai yang tak terlihat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi mengapa dolar kuat, tetapi apa yang akan Anda pegang ketika musiknya berhenti. Terima kasih telah membedah anatomi kekuasaan dunia bersama teori manusia. Jika wawasan ini mengubah perspektif Anda tentang ekonomi global, berikan dukungan dengan menekan tombol like. Saya punya satu pertanyaan krusial untuk Anda jawab di kolom komentar. Jika dominasi dolar runtuh dalam 10 tahun ke depan, aset apa yang menurut Anda paling aman untuk dimiliki? Emas, properti, atau kripto? Tuliskan prediksi Anda.